Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pedagogi Islam akan membahas tentang konsep-konsep dasar Ramadan dan pentingnya konsep ini bagi anak-anak. Terdapat konsep dasar dalam pendidikan agama Islam. Konsep-konsep ini penting untuk kehidupan religius dan nuansa keagamaan anak-anak di masa depan. Ramadan adalah waktu untuk menanamkan dan mengembangkan konsep-konsep ini kepada anak-anak. Konsep-konsep ini ditaburkan di dalam hati anak-anak sebagai benih. Ketika saatnya tiba, benih-benih kecil itu menjadi pohon besar yang tak tergoyahkan. Konsep ini harus disampaikan dan ditanamkan kepada anak selama bulan Ramadan melalui diskusi yang menyenangkan dengan anak, seperti menceritakan tentang kenangan bulan Ramadan. Anak-anak memang belum diwajibkan menjalani puasa selama bulan Ramadan. Namun, sebagai orang tua tentu tidak ada salahnya jika kita ingin mengenalkan anak kita tentang puasa Ramadan dari sejak dini. Tujuannya adalah di saat ia sudah wajib untuk berpuasa, ia sudah bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita berpuasa untuk pertama kalinya? Sebelum mengajarkan anak untuk berpuasa, sebaiknya kita perlu memberikan pengertian kepada anak-anak kita terlebih dahulu apa itu puasa dan mengapa mereka perlu menjalankannya di setiap tahun. Setelah diberikan pengertian tentang bulan Ramadan dan puasa Ramadan, anak mungkin akan lebih mudah untuk mengikuti ibadah puasa dengan baik. Memberi pelajaran kepada anak sebaiknya dengan teladan. Saat orang tua menjalankan ibadah puasa Ramadan, pasti anak akan bertanya, apa itu puasa? Mengapa ibu atau ayah tidak makan dan tidak minum, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan rasa penasaran anak, sehingga ia ingin mencobanya dan mempraktekannya sendiri. Ingat, di usia anak yang masih muda, anak bisa dengan mudah meniru perilaku orang yang ada di sekitarnya. Sebaiknya mulailah mengajari anak berpuasa dengan perlahan. Mulai dari berpuasa beberapa jam dalam satu hari, kemudian ditingkatkan lagi jika anak sudah berhasil melewatinya. Yang penting, anak mengenal apa itu puasa dan bagaimana cara menjalankannya. Kemampuan anak untuk berpuasa lama-kelamaan juga akan meningkat seiring dengan kebiasaannya dalam menjalankan puasa. Terlepas dari beberapa jam anak sudah mampu berpuasa atau beberapa hari anak mampu mengikuti puasa, sebaiknya kita memberikan penghargaan kepada anak setelah ia menjalankan puasa tersebut. Penghargaan ini dapat menambah semangat dan motivasi anak untuk mengikuti dan menjalani ibadah puasa secara terus-menerus. Selain daripada itu, ada konsep-konsep bulan Ramadan yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita, yaitu bulan Ramadan itu sendiri. Kita perlu menjelaskan kepada anak kita apa itu bulan Ramadan. Kenapa kaum muslimin atau umat Islam di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, konsep Ramadan yang perlu kita jelaskan kepada anak kita adalah buka puasa atau iftar. Kenapa kita melakukan berbuka puasa di waktu tertentu? Bagaimana cara melaksanakan buka puasa? Apa yang perlu dilakukan di saat berbuka puasa? Ini perlu kita jelaskan kepada anak kita agar mereka mengerti. Adapun konsep yang lainnya adalah sahur. Ini adalah hal yang tidak kalah penting, yang mana sahur adalah persiapan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana kita bangun di pagi hari, menyiapkan makanan, setelah itu kita makan bersama,
agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik. Adapun konsep yang selanjutnya yaitu imsak. Ini sangat penting sekali karena imsak ini adalah batas untuk kita melaksanakan puasa, untuk kita berhenti makan dan minum dan melanjutkan ibadah berpuasa. Adapun konsep selanjutnya adalah tarawih. Tarawih ini adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan dan ini sangat umum sekali. Ini penting untuk kita jelaskan kepada anak-anak kita agar mereka paham apa itu tarawih, bagaimana melaksanakan tarawih dan apa manfaatnya, agar anak-anak kita mau melaksanakan ibadah tarawih dengan kemauannya sendiri. Selanjutnya, konsep Ramadan yang perlu kita jelaskan adalah tadarus. Seperti biasa, di bulan Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, ini perlu kita jelaskan kenapa di bulan Ramadan kita sebagai umat Islam harus meningkatkan tadarus Al-Quran. Karena kalau anak-anak mengerti, maka ia akan termotivasi untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Adapun setelah itu, konsep yang juga perlu kita ajarkan kepada anak kita mengenai bulan Ramadan adalah khatam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ketika kita melakukan satu amalan, maka Allah akan ganjari berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, perlu kita untuk mengkhatamkan Al-Quran agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang lainnya adalah zakat fitrah. Kita perlu jelaskan kepada anak-anak kita tentang zakat fitrah, karena zakat fitrah adalah hal yang wajib bagi kaum muslimin atau umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, supaya anak kita mengerti kenapa kita wajib membayar zakat fitrah dan bagaimana cara membayar zakat fitrah dan berapa jumlahnya kalau kita membayar zakat fitrah. Adapun selanjutnya konsep-konsep Ramadan yaitu i'tikaf. I'tikaf ini adalah amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Seperti yang kita jelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan ibadah. Oleh karena itu, i'tikaf ini adalah kita berdiam di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita jelaskan hal ini kepada anak kita dengan baik, maka anak kita akan mengerti kenapa kita perlu beriktikaf, kenapa kita perlu fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir dari konsep Ramadan yang tak kalah penting kita perlu jelaskan kepada anak kita adalah Hari Raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya bagi orang-orang yang sudah berhasil menunaikan ibadah puasanya. Di hari ini adalah hari kemenangan. Semua umat Islam di seluruh penjuru dunia berbahagia. Berbahagia dengan apa? Berbahagia dengan telah berhasilnya kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak kita akan mengerti tentang hal ini, maka mereka bisa memaknai Idul Fitri dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Baiklah, semoga kita bisa mendapat hikmah dari apa yang sudah kita bahas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pedagogi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.